Bab 1641. Lilin kemudian melanjutkan, ayahku selalu merasa bersalah terhadap Sofia karena dia berada di luar negeri ketika ibunya sakit dan tidak bisa kembali tepat waktu sebelum ibunya meninggal. Dia dihantui oleh perasaan penyesalan ini dan ingin menebus kelalaiannya, tetapi Sofia adalah gadis kecil yang serakah yang memanfaatkan kasih sayang dan perasaan berhutang budi ayahnya untuk memanipulasinya agar melakukan perintahnya. Kuharap kau akan berhasil dalam upaya balas dendammu. Sofia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Orang jahat tidak boleh dibiarkan menang. Corin memandang Lilin dengan kagum. Ia merasa bahwa gadis muda itu memiliki rasa keadilan yang kuat dan keinginan untuk membela kebenaran. Apakah kalian berdua sudah selesai mengobrol? Suara Zakari yang tidak sabar dan tegas menyela percakapan antara kedua gadis itu. Corin mengangkat alisnya. Belum, aku cukup akrab dengan wanita muda ini, dan aku ingin mengobrol dengannya sedikit lebih lama sebelum aku pergi. Zakari mengerutkan kening. Kau akan menjadi penyebab kematianku. Ekspresi khawatirnya membuat Corin merasakan kehangatan yang menyenangkan. Ia kemudian menyadari bahwa kondisinya tidak begitu baik dan karena itu ia tidak mampu terus marah padanya. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Dia berdiri dan melirik kedua anak laki-laki kembar yang duduk bersebelahan. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian ingin bertukar tempat lagi sekarang? Brian segera berdiri dan berkata, ya, Bu. Aku ingin pulang bersamamu. Aku merindukanmu. Aku merindukan Joey, dan aku juga merindukan Christine. Aku juga merindukan kakek buyut, nenek buyut, dan bibi Francine. Sementara itu, Benjamin menarik-narik pakaian Corin. Tampak ragu untuk pergi. Zakari memijat pelipisnya ketika melihat emosi Benjamin yang berkonflikting. Apakah ini berarti kau tidak ingin pulang? Benjamin mengerutkan bibir. Tidak, aku merindukanmu, ayah. Tapi aku tidak suka Sofia, dan aku tidak suka rumah itu. Zakari mengangguk dan memahami perasaan putranya. Baiklah, kamu sudah cukup lama bersama ibu, dan sudah waktunya kakakmu pulang. Kita akan bertukar tempat hari ini, dan ibu akan membawamu ke ibu lain waktu. Benjamin mengangguk patuh dan bertukar tempat dengan Brian. Corin mengulurkan tangan dan menepuk kepala anak laki-laki itu. Tunggu di sini. Kamu harus ganti baju di kamar mandi. Benjamin dan Brian akhirnya menyadari bahwa mereka mengenakan pakaian yang berbeda. Corin memimpin anak-anak dan berkata, aku akan membawa mereka ke kamar mandi dan menyuruh mereka mengganti pakaian. Aku akan mengembalikan Benjamin kepadamu nanti. Zakari menghela napas lega ketika akhirnya dia memutuskan untuk pergi daripada mengambil risiko lebih lanjut. Silakan. Saat Corin mengantar Benjamin dan Brian ke kamar mandi, Lilin menatap Zakari dengan rasa ingin tahu yang besar. Setelah Corin pergi bersama kedua anak laki-laki itu, Jeremy merasakan tatapan tajam Lilin dan mengerutkan kening. Ada apa? Apakah ingatanmu sudah pulih? Zakari terkejut. Mengapa kau bertanya? Kenapa kau begitu mengkhawatirkan wanita yang menyelamatkan nyawa ibu jika kau sendiri tidak melakukannya? Tanya Lilin. Kau bahkan tidak mengingatnya. Bab 1642. Zakari tersenyum tipis. Aku mungkin tidak mengingatnya, tetapi insting seseorang tidak pernah bohong. Dia memikatku. Lilin tidak begitu mengerti, tetapi dia berkata, itu karena kamu punya selera yang bagus. Meskipun kamu tidak mengingatnya, kamu tidak pernah jatuh cinta pada Sofia yang jahat itu. Aku menghormatimu untuk itu. Zakari mengerutkan bibir dan berkata, terima kasih atas kata-kata baikmu. Tidak lama lagi Sofia akan kembali bersama orang tuamu, jadi aku harus memintamu untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di sini. Lilin mengangguk. Jangan khawatir, aku di pihakmu. Adam dan istrinya, Melinda, naik ke lantai atas untuk mencari ruang VIP yang disebutkan Lilin. Namun, begitu mereka tiba, yang mereka lihat hanyalah para pelayan yang sedang membersihkan piring dan peralatan makan bekas dari hidangan yang baru saja selesai. Para pelayan menjelaskan bahwa para tamu di ruang VIP telah selesai makan dan pergi. Adam dan Melinda merasa kecewa, berpikir bahwa klaim Lilin mungkin ada sedikit kebenarannya. Sekalipun itu mungkin kasus salah identitas, mereka berharap setidaknya bisa melihat sekilas wanita yang dibicarakan Lilin.
Sayangnya, mereka tampaknya telah melewatkan kesempatan itu. Sofia menghela napas kecewa setelah ikut bersama mereka untuk memeriksa situasi. Siapapun yang ada di sini sudah pergi. Lilin pasti sedang mengerjai kita dengan menyuruh kita ke sini untuk memeriksa. Melinda menggelengkan kepalanya. Tidak, Lilin mungkin mudah marah, tetapi dia tidak akan pernah berbohong dengan sengaja. Sofia mengerutkan kening dan berkata, kurasa Bibi Melinda tidak seharusnya terlalu memanjakan Lilin. Jika Bibi melindunginya saat dia berbohong, itu akan berkembang menjadi kebohongan yang lebih besar ketika dia dewasa. Dia akan mendapat masalah, dan saat itu sudah terlambat bagi Bibi untuk mendisiplinkannya. Melinda ingin membantah serangan Sofia yang ditujukan kepada Lilin, tetapi kata-katanya tidak akan pernah sampai kepada Sofia karena statusnya sebagai ibu tiri Sofia. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membuang-buang tenaga. Cukup, kata Adam sambil mengerutkan kening. Kita tidak ada urusan di sini karena para tamu di ruangan ini sudah pergi. Sofia menghuikan tangannya dengan frustrasi. Ini buang-buang waktu. Adam merangkul bahu Melinda saat mereka naik, tetapi dia berjalan turun dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas sekali dia tidak merasa senang. Sofia melirik Melinda secara samar sebelum mengikuti ayahnya turun dengan angkuh. Melinda berdiri sendirian sejenak dan menoleh ke ruangan yang kosong. Dia tahu bahwa putrinya, Lilin, tidak akan pernah berbohong, jadi dia bertanya-tanya apakah dermawan mereka telah makan malam di sana sebelumnya tetapi pergi terburu-buru karena ingin tetap anonim. Ia hendak menuruni tangga ketika teleponnya berdering. Saat ia mengeluarkannya dan melihat layarnya, ia menyadari bahwa itu adalah panggilan dari sahabatnya di Molomia. Ia menjawab panggilan itu sambil menuju ke bawah, dan berkata, "Ada apa, Em? Bukankah seharusnya kau tidur sekarang? Sudah larut malam di Molomia." Suara lembut namun agak dingin itu berkata, "Aku tidak bisa tidur. Aku butuh seseorang untuk diajak bicara." Kekhawatiran mulai menyelinap ke dalam suara Melinda saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Wanita itu terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Anakku. Kurasa anakku telah menemukanku." Melinda agak terkejut mendengar itu. "Bagaimana bisa?" "Melalui salah satu murid saya," jawab wanita itu. "Dia mengenali saya dari catatan saya dan meminta murid saya untuk mengatur pertemuan." Bab 1643. Apakah kamu sudah bertemu dengannya? Tanya Melinda. Tidak, belum. Melinda yang khawatir mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menemuinya saja? Dia sudah menemukanmu. Aku tahu kamu selalu memikirkannya. Suara wanita itu sedikit merendah. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan aku tidak ingin mendengarnya membicarakan apapun yang berhubungan dengan keluarga itu. Dia baik-baik saja, dan aku puas dengan sesekali melihat kabar terbaru tentangnya di berita keuangan. Jika kau benar-benar merasa seperti itu, kata Melinda, kau pasti sedang tidur nyenyak sekarang, bukannya meneleponku untuk membicarakannya. Jauh di lubuk hatimu, kau tahu bahwa bukan hanya putramu yang mencarimu. Ayah putramu pasti juga merasakan hal yang sama. Dia masih peduli padamu, dan bukankah sebagian dari dirimu masih memikirkannya? Nada suara wanita itu berubah getir. Benarkah? Jika iya, dia tidak akan menikah begitu saja. Jangan bertele-tele, Melinda. Melinda menjawab, tapi ku dengar pernikahan mereka hanya di atas kertas. Beberapa tahun lalu, wanita itu dikirim ke resor musim panas mereka untuk tinggal sendirian. Dia tidak akan diizinkan kembali seumur hidupnya. Wanita itu terdiam, tetapi akhirnya menjawab, aku sudah melupakan mereka. Melinda mengerti bahwa akan sia-sia untuk terus membahasnya melalui telepon. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. Aku akan datang setelah Adam membereskan semuanya di sini. Kita bisa membicarakannya secara langsung. Apakah Lilin sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Wanita itu mengalihkan topik pembicaraan. Dia hanya berhasil menyelesaikan satu lukisan dari tugas yang Anda berikan. Dia agak mudah marah akhir-akhir ini, dan saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak khawatir. Wanita itu meyakinkannya, jangan khawatir. Lilin adalah anak yang baik. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu saat dewasa.
Justru putri sulung suamimu yang seharusnya lebih kau waspadai. Melinda terkejut sejenak dan tercengang ketika sahabatnya mengenali kekhawatiran utamanya. Dia merasa tersentuh dan terhibur pada saat yang sama. Aku tahu. Aku akan berhati-hati. Sudah kubilang, menjadi ibu tiri itu bukan tugas mudah, tapi kau bersikeras menikahi pria yang terus-menerus membunuh orang. Dan untuk apa? Cinta. Bukankah kamu juga sama seperti dulu? Kedua teman itu menghela napas bersamaan sebelum menutup telepon. Cinta memang benar-benar menjadi kutukan bagi setiap wanita. Setelah panggilan berakhir, Melinda melihat sekeliling dan menyadari bahwa Adam maupun Sofia tidak ada di sana. Dia segera bergegas turun untuk mencari mereka. Sofia dan Adam kembali ke meja makan dan mendapati Zachary sedang makan bersama Lilin. Kursi yang sebelumnya ditempati, Benjamin tetap kosong. Mengapa kau berduaan dengan Lilin? Di mana Benjamin? Tanya Sofia. Zachary menjawab dengan tenang, dia pergi ke kamar mandi. Dia berharap Sofia tidak akan menyadari adanya perbedaan jika Benjamin kembali setelah berganti pakaian. Sofia merasa hal itu agak aneh karena Zachary selalu cukup khawatir tentang keselamatan Benjamin. Sebelumnya, dia bersikeras menemani anak itu ke kamar mandi dan hanya merasa tenang jika Benjamin ditemani oleh Lilin. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia membiarkan Benjamin pergi ke kamar mandi sendirian. Apakah dia tidak lagi khawatir Benjamin akan kabur lagi? Mengapa Benjamin sering sekali ke kamar mandi hari ini? Apakah perutnya sakit? Tanya Sofia. Zachary menjawab, dia mungkin minum terlalu banyak jus. Sofia memandang gelas jus kosong di dekat tempat duduk Benjamin dan menganggap penjelasannya masuk akal. Saat mereka sedang asyik berbincang, Adam kembali ke meja dengan ekspresi cemberut. Bab 1644. Zachary melirik wajah Adam dan mengubah topik pembicaraan secara halus. Apa yang terjadi? Apa kau tidak bisa bertemu dengan sang penyelamat? Sofia baru saja duduk ketika dia menatap Lilin dengan tajam. Gadis kecil itu makan tanpa peduli apapun, yang hanya membuat Sofia kesal. Kita seharusnya bertemu siapa kalau tidak ada orang di lantai atas. Orang itu sudah selesai makan dan pergi. Kurasa Lilin hanya mengerjai kita karena dia tidak punya pekerjaan lain. Lilin terkejut dengan tuduhan itu. Dia mengerutkan kening menanggapi sindiran Sofia sebelum melirik Zachary. Wajah Zachary tampak tenang, tetapi ia penuh kekaguman terhadap kelicikan Lilin. Ia menyadari bahwa Lilin telah mengosongkan ruang VIP terlebih dahulu, yang menjelaskan mengapa ia bisa duduk di sana dengan begitu percaya diri. Tuduhan Sofia membuat Adam curiga bahwa Lilin sengaja mengerjai mereka. Ia menggerutu dengan tegas, kapan kau belajar mempermainkan kami? Lilin mempertimbangkan untuk membalas, tetapi menangkap isyarat dari tatapan Zachary. Setelah berpikir sejenak, dia mengubah jawabannya dan berkata, aku hanya mencoba sedikit menggoyahkanmu karena kau selalu membela Sofia. Apakah itu salah? Jadi, kau melakukannya dengan sengaja. Adam mengerutkan kening. Lilin membalas, kau hanya percaya Sofia dan kau tidak pernah percaya padaku. Apa pentingnya apakah aku mengatakan yang sebenarnya? Kau tetap akan menganggapnya sebagai kebohongan. Sebelum Adam sempat menjawab, Melinda mendengar percakapan itu saat kembali ke meja dan menjadi marah. Berdiri, Lilin. Lilin secara naluriah berdiri setelah mendengar nada tegas ibunya dan berbalik dengan hati-hati. Bu. Melinda merasa tindakan putrinya memalukan, namun dia tidak ingin memarahinya di depan orang lain. Dia ingin menasihatinya secara pribadi, jadi dia berkata, ayo ke kamar mandi bersamaku. Karena tahu bahwa Melinda benar-benar marah, Lilin dengan patuh mengikuti ibunya ke kamar mandi. Karena Corin belum membawa anak-anak keluar dari kamar mandi, ekspresi Zachary menunjukkan sedikit kekhawatiran saat ia memperhatikan Melinda pergi bersama Lilin. Sofia memperhatikan kekhawatiran di ekspresi Zachary, jadi dia melayaninya dan berkata, jangan khawatir tentang Lilin. Bibi Melinda memiliki temperamen yang lembut, dan dia tidak akan terlalu keras padanya. Lilin perlu mengerti bahwa dia salah karena merusak suasana dan membuat ayah kesal. Zachary menyipitkan matanya dan mengangguk sebelum menyesap air dari gelasnya. Itu gelas yang sama yang digunakan Corin sebelumnya, dan dia menyesap air dari tempat yang sama persis dengan tempat bibir Corin berada. Sementara itu,
Para penumpang di dalam sebuah MPV panjang di luar restoran menatap kaget ke meja di dalam restoran. Mereka semua memiliki pemandangan yang jelas ke arah pria di kursi roda melalui jendela restoran. Francine adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Air mata mulai menggenang setelah keterkejutannya mereda. Dia siap melompat keluar dari mobil dan menerobos masuk ke restoran. Itu Jeremy. Dia masih hidup. Aaron dan Sunny harus menahannya. Tenang, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Sebelumnya, Corinne telah menginstruksikan mereka untuk segera membayar tagihan dan meninggalkan restoran secara diam-diam, meskipun dia tidak menjelaskan alasannya. Dia juga mendesak mereka untuk keluar melalui pintu belakang dan menghindari pintu masuk utama. Bab 1645. Setelah keluar dari restoran, mereka berkumpul di dalam mobil Lucas sambil menunggu Corinne kembali bersama Brian. Saat itulah mereka melihat Jeremy sedang makan di lantai pertama. Francine sama sekali tidak tenang. Dia telah pasrah menerima kenyataan bahwa saudara laki-lakinya telah tiada selamanya, jadi melihatnya secara langsung terasa begitu tidak nyata sehingga dia merasa harus menyentuhnya untuk benar-benar percaya akan keberadaannya. Kalian semua juga melihatnya, kan? Itu Jeremy. Jeremy kembali. Lepaskan aku. Aku akan bertanya padanya di mana dia selama 3 tahun terakhir. Francine berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Sante memperbaiki kacamatanya dan berbicara dengan rasional, ya, kami melihat hal yang sama seperti Anda. Namun, saya sarankan Anda melihat siapa yang duduk di seberangnya sebelum Anda bertindak gegabah. Francine pun menoleh dan memperhatikan seorang wanita duduk di seberang Jeremy. Itu tak lain adalah Sofia, dan kehadirannya hanya semakin memperparah kemarahan Francine. Aku sudah tahu pasti Sofia pelakunya. Dia menyembunyikan adikku selama 3 tahun. Dasar jalang. Aku akan masuk dan memberinya pelajaran. Meskipun Annie sama senangnya bertemu Jeremy lagi, untungnya dia lebih tenang daripada Francine dan mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Tenang, Francine. Corinne mungkin mengirim pesan dan menyuruh kita pergi karena dia juga melihat paman Jeremy. Mari kita tunggu dia keluar sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Tidakkah kau perhatikan dia duduk di kursi roda, bukan di kursi biasa? Francine menyadari hal itu sejak awal, dan itulah alasan mengapa ia begitu bersemangat tadi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pria sehat bisa berakhir di kursi roda. Ia yakin Sofia telah melakukan sesuatu untuk menyakiti Jeremy hanya agar Sofia bisa mempertahankannya untuk dirinya sendiri. Tidak ada wanita lain yang selicik dan sejahat Sofia, dan Francine sangat ingin turun dari mobil untuk menghadapi Sofia. Namun, Lucas menyela dengan tegas, cukup. Diam. Francine terdiam setelah menyadari betapa seriusnya Lucas. Dia menatap Lucas dengan frustrasi bercampur air mata dan berkata, mungkin keselamatan saudaraku tidak penting bagimu karena kau tidak pernah akur dengannya, tetapi itu penting bagiku. Lucas menjawab dengan dingin, kau benar. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada saudaramu, tetapi aku peduli dengan kebahagiaan Corinne. Karena kita telah menemukannya, aku tidak akan membiarkannya menghilang lagi. Saat ini, kita perlu menunggu Corinne datang kepada kita agar kita dapat memahami situasi dengan lebih baik. Tetapi jika kau bersikeras untuk menerobos masuk dan menambah kekacauan pada situasi yang sudah kacau ini, silakan saja. Francine akhirnya tenang dan menyeka air matanya setelah mendengar pernyataan Lucas. Meskipun masih sulit baginya untuk mengendalikan emosinya, setidaknya dia mampu menahan diri untuk tidak bertindak terlalu gegabah. Setelah mengamati reaksi Lucas, Sante dengan penasaran bertanya, saya merasa Anda sudah lama menyadari kemunculan kembali Jeremy, Tuan Lucas. Lucas tetap diam dan tidak membantahnya. Sante mengerutkan kening dan bertanya, apakah Corinne juga tahu tentang dia? Ya, Lucas mengangguk. Mereka sudah bertemu. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang. Annie bertanya dengan bingung, jika memang begitu, mengapa Paman Jeremy belum pulang bersama Corinne? Mungkinkah dia jatuh cinta pada Sofia? Bab 1646. Pertanyaan Annie membebani pikiran semua orang. Lucas mengerutkan kening dan mengungkapkan, Jeremy kehilangan ingatannya dan telah berada di bawah kendali Sofia selama bertahun-tahun.
Dia diberi obat yang tidak diketahui yang menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan otot kakinya. Adam bersedia melakukan apapun untuk putrinya, jadi Jeremy berhati-hati untuk melepaskan diri dari cengkeraman Sofia kecuali dan sampai dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Pengungkapan itu membuat Francine mengepalkan tinjunya. Keinginannya untuk mengakhiri hidup Sofia semakin menguat. Kembali di restoran, Melinda memegang lilin erat-erat dan membawanya ke kamar mandi. "Mengapa kau berbohong padaku dan ayahmu hari ini?" Ia menegur dengan tegas. Lilin memiliki campuran emosi yang kompleks karena ia berada dalam situasi sulit. Ia tidak berbohong, dan ia juga tidak mampu membebaskan dirinya dari kesalahan dengan mengungkapkan kebenaran. Lagi pula, itu akan membahayakan masa depan Zachary dengan Corinne. Kemarahan Melinda semakin memuncak saat melihat Lilin diam. "Aku bertanya padamu, Lilin. Kenapa kau tidak menjawabku?" Lilin mengerutkan bibir dan menjawab dengan ragu-ragu, "Bu, aku tidak bisa menjawab." Melinda semakin kecewa. "Apa maksudmu? Jika kau berbohong, kau harus menjelaskan mengapa kau melakukannya. Bukankah aku selalu mengajarimu untuk menjadi orang yang jujur? Bagaimana mungkin kau berbohong dan menipu kami?" Lilin merasa dirinya telah disalahpahami tetapi berusaha menjelaskan semuanya kepada Melinda. Aku tidak berbohong. Bukankah begitu?" Melinda mengerutkan kening. "Lalu mengapa kau mengatakan kepada ayahmu bahwa kau berbohong? Mana yang benar dan mana yang bohong, Lilin? Katakan padaku sekarang juga." Lilin hendak menjawab tetapi menghentikan dirinya sendiri dan memilih untuk tetap diam. Melinda ragu pernyataan mana yang harus dipercaya, karena ia hanya tahu bahwa Lilin telah mempelajari kebiasaan buruk. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada putrinya dan memerintahkan dengan tegas, "Ulurkan tanganmu jika kau tidak mau mengakui kesalahanmu." Lilin hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan mengulurkan tangannya. Melinda selalu sangat lembut kepada Lilin dan tidak pernah mengangkat tangan terhadap putrinya. Namun, ia merasa Lilin perlu didisiplinkan agar tidak terbiasa berbohong. Melinda menggertakkan giginya dan memberikan tamparan keras ke tangan Lilin. Lilin bukanlah tipe orang yang mudah menangis, jadi dia mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang menyengat itu. Keengganan putrinya untuk mengakui kesalahannya mendorong Melinda untuk mengangkat tangannya sekali lagi. Namun, tindakannya tiba-tiba terhenti ketika sebuah suara menyela. "Tolong jangan pukul dia lagi, Bu. Putri Anda tidak berbohong." Melinda menghentikan gerakannya di udara dan menoleh untuk melihat Corinne menuntun dua anak keluar dari bilik toilet. Dia tidak mengenali Corinne, tetapi dia mengenali kedua anak yang bersama Corinne. Lebih tepatnya, dia tahu salah satu dari mereka bernama Benjamin. Yang lainnya adalah anak yang tidak dikenal yang sangat mirip dengan Benjamin. "Apa yang sedang terjadi di sini?" gumamnya dengan kebingungan. Bab 1647. Melinda merasa bahwa wanita muda itu sangat familiar, jadi dia bertanya kepada Corinne, "Siapakah kamu?" Corinne menuntun kedua anak itu mendekat dan tersenyum pada Melinda. "Sejujurnya, aku tidak ingin ikut campur saat kau menghukum putrimu, tetapi aku tidak tega membiarkanmu melanjutkannya ketika aku mendengar bahwa kau salah menuduh putrimu berbohong." Kemunculan Corinne yang tepat waktu memungkinkan Lilin menemukan sedikit penghiburan dalam kesulitannya. "Nona penyelamat, saya tidak memberi tahu siapapun tentang Anda atau Zachary." Corinne menundukkan kepala dan melirik Lilin dengan lembut. "Aku tahu, kau sudah melakukan yang terbaik, tetapi kau seharusnya tidak sampai salah paham dengan ibumu karena kami." Melinda bingung, tetapi dia segera menyimpulkan identitas Corinne ketika Lilin memanggil Corinne sebagai Nona penyelamat. Wanita muda itu pastilah penyelamat yang Lilin sebutkan, wanita muda yang sama yang mendonorkan darah untuk menyelamatkan hidupnya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa Corinne membawa Benjamin untuk bersembunyi di kamar mandi dan mengapa ada dua Benjamin bersama Corinne. "Siapa kamu? Mengapa Benjamin ada di sini bersamamu?" tanya Melinda sambil menatap Corinne. Lilin cemberut dan menarik ujung pakaian Melinda. "Dia adalah penyelamat yang mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan hidupmu. Dia juga istri pertama Zachary dan ibu kandung Benjamin. Jika Sofia tidak memaksa Zachary untuk tinggal bersamanya, Nona penyelamat ini pasti sudah memiliki keluarga bahagia."
Tidakkah kau lihat dia melahirkan anak kembar? Lilin melanjutkan, aku tidak memberitahumu kebenaran tadi karena Zakari tidak ingin ayah dan Sofia tahu bahwa dia tahu yang sebenarnya. Dia khawatir ayah akan melakukan sesuatu yang buruk pada Sofia dan anak-anak mereka. Zakari sudah banyak menderita, begitu juga penyelamatmu. Tolong jangan beritahu ayah tentang ini, iya. Melinda terkejut mendengar pengungkapan Lilin, dan pandangannya beralih ke dua anak kembar di samping Corin. Bagaimana mungkin ini hanya kebetulan? Pikirnya, siapa sangka gadis baik hati yang menyelamatkanku adalah istri pertama pria yang dicintai Sofia. Meskipun situasinya sungguh sulit dipercaya, Melinda memilih untuk mempercayai putrinya karena ada dua anak kembar identik di hadapannya. Setelah ia mencerna apa yang sedang terjadi, ia menatap Corin dengan canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, apa yang bisa dia katakan? Suami dan anak tirinya telah menghancurkan keluarga bahagia sang penyelamatnya. Corin tetap tenang. Meskipun ia menyimpan rasa tidak suka terhadap Adam, ia merasa ada semacam ikatan dengan istrinya dan tidak mampu membencinya. Ia menuntun Benyamin maju dan berkata, tolong bawa Benyamin kembali untuk saya, Bu. Saya tidak dalam posisi untuk membawanya ke sana. Melinda tersadar dan mengangguk setuju, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Aku akan melakukannya. Corin tersenyum dan berkata, terima kasih. Maaf telah menyeretmu ke dalam masalah ini, tetapi bisakah kau merahasiakan pertemuan kita di sini? Seperti yang dikatakan putrimu, kita tidak ingin suami dan putri tirimu curiga untuk saat ini. Aku ingin menyelamatkan Benyamin dan suamiku dari mereka. Maafkan aku. Melinda mengerutkan kening meminta maaf. Semua ini karena suamiku sehingga kamu tidak bisa bersama suami dan anak-anakmu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi yakinlah bahwa aku akan membantumu. Aku melakukan ini karena kamu telah menyelamatkan hidupku bahkan ketika kamu sedang hamil. Corin mengangguk. Terima kasih atas pengertianmu. Bab 1648. Setelah meyakinkan Corin bahwa dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi di kamar mandi kepada Adam dan Sofia, Melinda bersiap untuk kembali ke meja bersama Lilin dan Benyamin yang sebenarnya. Saat Melinda menoleh ke arah Corin sebelum pergi, tatapan mereka bertemu sekali lagi dan Melinda merasa bahwa Corin entah bagaimana terasa sangat familiar baginya. Melinda harus berhenti sejenak dan menatap Corin untuk beberapa saat. Corin sedikit bingung dengan tatapan Melinda dan bertanya, ada apa, Bu? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Melinda kembali tenang dan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Tidak, bukan apa-apa, katanya sebelum menuntun kedua anak itu keluar dari kamar mandi. Tatapan aneh di mata Melinda membuat Corin merasa sedikit gelisah. Ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi dia merasa aneh bahwa Melinda menatapnya seolah-olah dia adalah seseorang yang dikenal Melinda. Saat Melinda, Lilin, dan Benyamin keluar dari kamar mandi bersama, Brian memeluk paha Corin dan berkata, aku sangat senang akhirnya bisa pulang bersamamu, Ibu. Corin menatap Brian dan mengulurkan tangan untuk menyentuh hidung kecilnya. Kau yakin kau senang pulang bersamaku? Kukira kau menikmati waktu bersama ayahmu beberapa hari terakhir ini. Brian mengerutkan bibir dan berkata, sejujurnya, Ibu, aku memang suka tinggal bersama ayah, tapi sungguh menyebalkan Sofia selalu mengawasinya. Apakah itu berarti kamu hanya pulang bersamaku karena Sofia menyebalkan? Apakah kamu lebih suka tinggal bersama ayah daripada ibu jika Sofia tidak ada? Brian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, kamu lebih penting dari apapun. Aku hanya berharap Sofia menghilang saja agar kamu bisa bersama ayah. Lalu aku akan punya ayah dan ibu. Kita semua bisa bersama. Corin mengacak-acak rambut Brian dan berkata, wah, imajinasi yang luar biasa, ya. Brian memeluknya erat dan berkata, berhentilah berpura-pura, Bu. Ibu tahu ibu juga sangat menyukai ayah. Ibu akan membawanya pulang kepada kita meskipun ibu tidak memintanya. Benar kan, Bu? Corin tak kuasa menahan senyum melihat ketajaman pikirannya. Dia tahu dia tidak bisa pergi bersama Brian karena pintu kamar mandi terlalu dekat dengan meja Sofia. Ada kemungkinan mereka akan terlihat jika pergi terlalu cepat. Corin merasa akan lebih aman untuk pergi setelah Adam dan keluarganya selesai makan.
Kembali ke meja makan, Melinda duduk setelah kembali bersama Lilin dan Benyamin. Sofia memperhatikan Benyamin dengan saksama untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Ia baru mengalihkan perhatiannya kepada Lilin yang berlinang air mata setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Mata Lilin yang memerah seolah menunjukkan bahwa dia telah menangis dan Melinda pasti telah menegurnya dengan keras. Sofia tersenyum agak simpatik dan berkata, "Apakah kamu akhirnya menyadari kesalahanmu setelah Bibi Melinda memberimu pelajaran?" Bab 1649. Lilin bermaksud mengikuti nasihat ibunya untuk lebih sedikit bicara dan menghindari berdebat dengan Sofia, tetapi provokasi Sofia yang terus-menerus semakin menjengkelkan. Dia menatap Sofia dengan tajam dan menjawab dengan singkat, "Urus saja urusanmu sendiri." Ekspresi Sofia menegang, dan dia menahan diri untuk tidak menjawab Lilin. Sebaliknya, dia mengerutkan bibir dan menatap Melinda, berkata, "Apakah begini caramu mendidik putrimu? Dia tidak takut padamu dan bahkan tidak mendengarkanmu karena kau terlalu memanjakannya. Kurasa akan lebih baik jika ayah yang mengambil alih untuk memberinya pelajaran. Itu mungkin akan lebih efektif." Melinda selalu berusaha memperlakukan Sofia seperti putrinya sendiri, berharap bisa memberikan pengaruh positif pada Sofia dan mendorong Sofia untuk menerimanya sebagai ibu tiri. Namun, usahanya selama bertahun-tahun selalu gagal. Sofia tidak pernah memperlakukannya dengan hormat dan hanya berpura-pura sopan di depan Adam. Melinda bisa mentolerir sikap Sofia terhadapnya, tetapi dia tidak tahan melihat Sofia terus-menerus menargetkan Lilin. Berkali-kali, Melinda berusaha membina hubungan baik antara kedua saudara tiri itu. Ia bahkan berusaha mengajarkan Lilin untuk selalu menghormati kakak tirinya. Mengingat semua yang telah terjadi, Melinda merasa tidak ada alasan baginya untuk membuang energinya lagi untuk itu. Meskipun ia bisa menerima bahwa kedua saudara tiri itu tidak akan pernah akur, ia tidak tahan melihat Lilin diperlakukan tidak adil setelah ia sendiri menuduh putrinya secara salah. "Apa yang ingin kau katakan, Sofia? Apakah kau hanya akan puas jika ayahmu memukuli Lilin?" Sofia sudah terbiasa dengan kesopanan Melinda, dan perubahan sikap yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Dia menjawab dengan polos, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan bahwa hukuman ayah mungkin akan lebih efektif padanya karena dia tidak terlalu lunak padanya. Aku tidak pernah mengatakan aku ingin dia memukulnya." Ketika Lilin melihat ibunya memihak kepadanya, ia kembali percaya diri dan memutar matanya ke arah Sofia. "Akui saja, kau hanya akan senang jika ayah memukulku. Kau sudah berusaha merusak hubungan kita dengan ayah sejak awal. Tapi kau salah dalam satu hal. Aku sangat menghormati ibuku, dan aku akan selalu mendengarkannya meskipun aku mungkin tidak selalu setuju dengannya. Jangan coba-coba mengancamku dengan menyebut nama ayah. Aku tidak takut padanya." Sofia berpura-pura kesal dan berkata, "Apakah kau harus berpikir seburuk itu tentangku, Lilin? Aku heran siapa yang mengajarimu untuk berasumsi negatif tentang orang lain di usia semuda ini." Dia mencoba menyiratkan bahwa seseorang diam-diam memengaruhi persepsi Lilin tentang dirinya, dan satu-satunya orang dewasa dalam hidup Lilin yang dapat melakukan itu adalah Melinda. Ekspresi Melinda berubah muram saat ia menyadari sindiran itu. Kesabarannya habis dan ia menjawab dengan tegas, "Aku mencintai ayahmu, dan karena itu aku selalu berusaha memperlakukanmu seperti anak perempuanku sendiri. Sayang sekali kau tidak pernah mau setidaknya mencoba menerimaku. Sejujurnya, aku tidak menyalahkanmu karena aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan ibumu." Kemudian ia melanjutkan, "Meskipun begitu, aku memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kita mungkin tidak bisa memiliki hubungan ibu anak, tetapi aku masih berharap kita setidaknya bisa akur sebagai keluarga. Sangat disayangkan bahwa kamu sama sekali tidak menunjukkan kesediaan untuk memberikan kesopanan yang sama kepadaku dan Lilin. Yang kamu lakukan hanyalah memberi isyarat kepada ayahmu bahwa Lilin dan aku adalah orang-orang yang buruk. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang telah kami lakukan sehingga pantas menerima ini." Akhirnya, Melinda berkata, "Aku ibu tirimu, bukan perusak rumah tangga yang menghancurkan keluargamu. Aku bertemu ayahmu setelah ibumu meninggal, dan kehadiran Lilin tidak mengubah fakta bahwa kamu akan mewarisi semua harta ayahmu. Mengapa kamu sangat membenci kami?"
Bab 1650. Sofia mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan, Bibi Melinda? Kapan aku membencimu dan Lilin? Apa kau mengarangnya begitu saja? Kau membuatnya terdengar seolah semuanya indah dan sempurna ketika kau mengatakan kau memperlakukanku seperti anakmu sendiri demi ayahku. Jika begitulah caramu memperlakukan anakmu, mengapa kau tidak membuat asumsi konyol yang sama tentang Lilin? Sofia lalu memutarbalikkan kata-katanya. Aku menyarankan dengan tulus agar kau mendidik Lilin dengan baik selagi ia masih kecil. Ia harus dicegah agar tidak mengembangkan kebiasaan buruk dan temperamen yang sulit dikendalikan. Apakah ini berarti aku membencimu? Jika aku benar-benar membencimu, aku tidak akan duduk di sini makan bersamamu. Ayah tidak bisa memaksaku untuk duduk di sini menyaksikan semua ini. Melinda mengerutkan kening ketika melihat Sofia menahan air matanya. Meskipun dia tahu Sofia hanya berpura-pura menangis, dia memilih untuk tetap diam karena itu mungkin tampak terlalu konfrontatif, terutama mengingat posisinya sebagai kakak perempuan Sofia. Lilin, di sisi lain, sama sekali tidak ragu. Dia telah menyaksikan Sofia berulang kali menindas ibunya sejak kecil, dan kesabarannya sudah mulai menipis. Dia mungkin benci menangis, tetapi dia masih bisa berpura-pura jika dia mau. Tak lama kemudian, Lilin pun ikut menangis. Tidak ada habisnya, ya, Sofia. Kenapa kau menangis padahal semua yang dikatakan ibuku tidak salah? Seharusnya aku yang menangis. Kau terus saja mengomel tentang bagaimana ibuku tidak mendidikku dengan baik, bahwa aku pemarah dan memiliki kebiasaan buruk. Kata-katamu menyakitiku. Membalikkan keadaan terhadap Sofia terbukti menjadi strategi yang efektif. Ketika Sofia melihat isak tangis Lilin menenggelamkan isak tangisnya sendiri, ia tiba-tiba merasa sulit untuk terus menangis. Ia menatap Lilin dengan jijik dan berbalik menghadap Adam yang berwajah masam dengan mata berkaca-kaca. Kau lihat itu, ayah. Lilin dan Bibi Melinda salah paham lagi padaku. Adam mengerutkan kening pada Sofia dan melirik Lilin dengan tegas. Berhenti menangis sekarang juga. Kita berada di restoran. Kamu akan mengganggu pelanggan lain jika terus menangis. Lilin terkejut dengan ketegasan ayahnya dan akibatnya menangis lebih keras. Karena frustrasi, Adam bergumam, kau benar-benar seperti. Apa maksudmu? Melinda menyela, mengesampingkan sikap lembutnya yang biasa. Apakah kau perlu meninggikan suaramu pada Lilin? Melinda jarang sekali marah seperti itu, yang membuat Adam agak terkejut. Kenapa kau marah padaku? Aku hampir tidak mengatakan apapun padanya. Apakah salah jika aku memarahinya? Lilin semakin sulit diatur karena kau terlalu memanjakannya. Melinda membalas, kamu sudah keterlaluan. Mata Adam membelalak. Dia pikir dia salah dengar dengan Melinda. Apa yang kau katakan? Apa kau sudah kehilangan akal sehat hari ini? Melinda sangat kesal dan membentak, bukan hanya hari ini. Aku pasti sudah kehilangan akal sehat sejak hari aku memilih untuk menikahimu. Cukup, Adam meraung. Berhenti membuat keributan.